Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti ingin hidup tenang, ingin merasa damai, ingin merasakan kebahagiaan yang tidak mudah runtuh, meski masalah datang bertubi-tubi. Namun seringkali hidup tidak berjalan seindah yang kita bayangkan. Cobaan datang, luka muncul, pikiran kacau, air mata menetes tanpa diminta. Tapi ingatlah satu hal, Allah tidak suka melihat kamu tenggelam dalam kesedihan. Karena seorang hamba yang beriman selalu punya alasan untuk bangkit, tersenyum, dan kembali berharap kepadanya. Inilah saatnya. Paksa dirimu untuk tetap bahagia dalam ridho Allah. Karena kebahagiaan itu bukan menunggu keadaan membaik, tetapi memilih untuk tetap dekat dengannya, meski badai sedang kuat-kuatnya. Sahabatku, hidup ini seringkali mengajarkan sesuatu yang tidak pernah kita minta. Ada waktu di mana kamu merasa kuat, percaya diri, dan sanggup menghadapi apapun. Namun ada juga saat-saat ketika seluruh beban hidup tiba-tiba terasa terlalu berat. Ketika kamu bangun di pagi hari dengan hati yang tidak sepenuhnya siap untuk menjalani kehidupan. Dan di titik itulah, kamu harus meyakinkan dirimu bahwa masalah bukan alasan untuk berhenti. Karena masalah hanyalah tanda bahwa Allah sedang mendidik jiwamu. Maka jangan tunduk pada rasa takut. Jangan tunduk pada luka. Jangan tunduk pada cerita buruk yang terus mengulang di pikiranmu. Tunduklah hanya kepada Allah yang Maha mengatur segala sesuatu, yang tidak pernah menimpakan sesuatu, kecuali Ia tahu hatimu mampu melewatinya. Meski kamu sendiri belum tahu seberapa kuat dirimu sebenarnya. Banyak orang meyakini bahwa ketenangan muncul ketika semua masalah selesai. Padahal justru sebaliknya. Ketenangan muncul ketika hati berhenti melawan takdir dan mulai memahami bahwa setiap cobaan memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar rasa sakit. Kamu harus paksa dirimu untuk tetap tenang, tetap percaya, tetap yakin. Karena Allah tidak menciptakan kesedihan untuk menghancurkanmu. Ia menciptakan kesedihan agar kamu belajar bersandar hanya kepadanya. Dan ketika hati sudah belajar bersandar, masalah sebesar apapun tidak akan mampu menjatuhkanmu sepenuhnya. Kamu mungkin goyah, tapi kamu tidak akan tumbang. Kamu mungkin menangis, tapi kamu tidak akan kehilangan arah. Sahabatku, seringkali kita menyerah sebelum waktunya. Kita melihat ujian, lalu kita berkata dalam hati, "Aku tidak sanggup." Padahal Allah sedang mengatakan, "Aku bersama kamu. Teruslah berjalan." Dan justru disitulah kita salah. Kita fokus pada beban, bukan pada Allah yang menggenggam seluruh beban itu. Maka mulai sekarang, jangan biarkan pikiranmu menipu hatimu. Jangan biarkan kesedihan membuatmu lupa bahwa Allah lebih besar daripada seluruh masalahmu. Tundukkan dirimu kepadanya, bukan kepada kerumitan hidup yang seringkali hanya terlihat besar, karena kita terlalu fokus melihatnya dari jarak dekat. Ada masa ketika kamu akan merasa sangat sendirian, bukan karena kamu benar-benar tidak punya siapa-siapa, tetapi karena hati sedang diuji untuk memahami bahwa manusia tidak bisa selalu menjadi tempat bersandar. Dan pada saat itulah, Allah menunggu lirih doamu, doa yang kamu bisikan di balik air mata, doa yang kamu ucapkan meski suara hatimu hampir habis. Dia mendengarnya. Dia tahu betapa berat perjuanganmu. Dan Dia tidak suka melihatmu tenggelam dalam kesedihan. Ia ingin kamu bangkit, meski pelan. Ia ingin kamu tersenyum, meski masih ada sisa air mata di sudut mata. Ia ingin kamu memahami bahwa kesedihan hanyalah fase, bukan tujuan akhir hidupmu. Ketika kamu memaksa dirimu untuk tetap bahagia, itu bukan berarti kamu membohongi diri sendiri. Itu berarti kamu sedang membiasakan hatimu untuk percaya bahwa ada cahaya di balik gelap yang panjang. Kadang Allah menutup satu pintu dengan keras, bukan untuk menyakitimu, tetapi agar kamu benar-benar meninggalkan sesuatu yang tidak baik untuk masa depanmu. Dan ketika kamu akhirnya menemukan pintu lain yang lebih indah, kamu akan sadar, ternyata semua yang dulu kamu sesali sebenarnya adalah cara Allah menyelamatkanmu. Karena itu, jangan tunduk pada rasa sedih. Tunduklah pada rencana Allah yang lebih luas dari yang kamu bayangkan. Sahabatku, tahukah kamu bahwa kesedihan yang kamu rasakan hari ini mungkin saja adalah cara Allah menaikkan derajatmu? Setiap luka yang kamu terima, tidak satu pun yang sia-sia. Bahkan tetesan air mata yang jatuh dalam diam pun tercatat sebagai bukti betapa keras perjuanganmu mempertahankan iman di tengah badai. Maka berhentilah berkata bahwa hidupmu terlalu berat. Jika Allah mengizinkan cobaan itu menimpa hidupmu, berarti di baliknya ada kemampuan yang mungkin kamu sendiri belum mengenal. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Kamu lebih mampu daripada yang kamu pahami. Semua manusia punya masalah, tapi tidak semua manusia mampu menghadapinya dengan keteguhan hati. Dan Allah sangat menyukai hamba yang tetap berusaha tegar,
Tetap berusaha tersenyum karena percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan. Bahagia yang seperti itu bukan bahagia palsu. Itu adalah bahagia yang lahir dari iman. Bahagia yang muncul karena hatimu yakin bahwa Allah sedang menata masa depanmu dengan cara yang mungkin tidak kamu mengerti sekarang, tetapi akan sangat kamu syukuri nanti. Seringkali kamu lupa bahwa dalam setiap hembusan napasmu ada rahmat Allah. Dalam setiap langkahmu ada penjagaan Allah. Dalam setiap kegundahanmu ada perhatian Allah. Namun manusia terlalu sibuk melihat kekurangan, terlalu sibuk meratapi takdir yang belum sejalan dengan keinginan. Dan pada akhirnya, kita sendiri yang membuat hati kita lelah. Padahal kebahagiaan itu seringkali sederhana. Ia muncul saat kamu menyerahkan segalanya kepada Allah dengan penuh kerelaan. Biarkan Allah yang memegang hidupmu, karena itulah satu-satunya cara agar kamu tidak dikalahkan oleh masalah. Jangan pernah merasa bahwa sedihmu adalah tanda bahwa Allah menjauh. Tidak. Justru di saat hatimu paling rapuh, Allah paling dekat denganmu. Dia tidak ingin melihatmu terpuruk terlalu lama. Dia ingin kamu kembali meraih kekuatan. Kekuatan untuk tersenyum lagi. Kekuatan untuk percaya lagi. Kekuatan untuk melangkah lagi. Walau langkah itu masih terasa berat. Terkadang kamu perlu memaksa dirimu untuk bangkit dari kasur. Memaksa dirimu untuk berwudu. Memaksa dirimu untuk bermunajat. Dan dari paksaan itulah Allah menumbuhkan kekuatan baru dalam batinmu. Maka mulailah dari hari ini. Jangan tunduk pada masalah. Masalah itu kecil bagi Allah, meski terlihat besar bagi manusia. Tunduklah hanya kepada Allah yang Maha menguatkan, Maha menenangkan, dan Maha menyiapkan kebahagiaan yang jauh lebih indah daripada apa yang pernah kamu bayangkan. Paksa dirimu untuk bahagia bukan karena dunia memintamu begitu, tetapi karena Allah tidak suka melihatmu larut dalam kesedihan yang tidak membawa manfaat apapun. Pilihlah untuk bahagia demi hatimu, demi imanmu, demi ketenangan yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang sabar dan tetap berprasangka baik. Kesedihanmu bukan akhir, ini hanya awal kematangan jiwa. Kesedihan yang kamu rasakan hari ini bukanlah garis finish dari perjalananmu. Justru sebaliknya, itu adalah pintu pembuka menuju kedewasaan jiwa yang lebih dalam. Kadang Allah menempatkanmu dalam situasi yang membuatmu tidak punya pilihan selain menjadi kuat. Karena tanpa itu, kamu tidak akan pernah menemukan potensi terbesar dirimu. Kesedihan seringkali menjadi pemurni hati yang paling efektif. Ia mengikis kesombongan, menurunkan egomu, memecahkan benteng keras yang selama ini kamu bangun. Dan di balik semua itu, ia menanamkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kelembutan hati yang membuatmu lebih dekat kepada Allah. Tidak ada manusia yang hidup tanpa luka. Tidak ada manusia yang hidup tanpa kecewa. Namun ada perbedaan besar antara orang yang hancur oleh kesedihan dan orang yang tumbuh darinya. Orang yang hancur adalah mereka yang melihat cobaan sebagai bukti bahwa hidup tidak adil. Namun orang yang tumbuh adalah mereka yang melihat cobaan sebagai bukti bahwa Allah masih peduli, masih memperhatikan, masih menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang pernah hilang. Kamu harus memilih, sahabatku, ingin menjadi hamba yang terpuruk atau hamba yang bangkit menjadi pribadi yang lebih matang. Seringkali kamu harus jatuh agar tahu bagaimana rasanya berdiri lebih kuat. Kamu perlu tersesat agar bisa menghargai petunjuk dari Allah. Kamu perlu merasakan pahitnya kecewa agar bisa menghargai manisnya ketenangan. Semua itu bukan hukuman, itu pendidikan jiwa. Jika Allah biarkan hidupmu selalu mulus, kamu akan tumbuh menjadi lemah. Sedikit saja angin menampar, kamu langsung roboh. Karena itu, Allah kadang memberi badai kecil agar akar hatimu masuk lebih dalam, sehingga kamu tidak mudah tumbang saat badai besar datang. Kesedihanmu mungkin membuatmu merasa seperti kehilangan arah, seolah semua jalan tertutup, seolah tidak ada cahaya yang tersisa. Namun sahabatku, justru pada titik paling gelap itulah cahaya hidayah paling mudah terlihat. Saat kamu tidak punya siapa-siapa, kamu akan menyadari bahwa selama ini yang kamu butuhkan hanyalah Allah. Saat kamu tidak punya tempat kembali, kamu akhirnya sadar bahwa tempat kembali yang paling aman adalah sajadah dan lantunan doa yang keluar dari kejujuran hatimu sendiri. Kamu tidak benar-benar kehilangan apapun. Kamu hanya sedang dituntun pulang kepada Allah. Keberanianmu untuk bertahan adalah bukti bahwa Allah selalu memperhatikanmu. Jika Allah tidak peduli, Ia tidak akan memberimu ujian. Ujian adalah tanda cinta. Ia ingin kamu punya hati yang kuat, pikiran yang dewasa, iman yang matang. Ia ingin kamu menjadi pribadi yang tidak mudah goyah hanya karena 1-2 masalah kecil. Dan ingat, apa yang terlihat besar bagimu sebenarnya sangat kecil bagi Allah. Bahkan saat kamu merasa tidak mampu lagi menahan sedih, Allah tetap berkata, "Aku bersamamu dan aku tidak akan membiarkanmu sendirian." Sahabatku,
Kamu harus tahu bahwa setiap rasa sakit yang kamu rasakan kini sedang membentuk sesuatu yang sangat berharga. Kedalaman batin. Orang yang tidak memiliki pengalaman pahit biasanya tidak punya kebijaksanaan. Orang yang tidak pernah menangis biasanya tidak memiliki empati. Orang yang hidupnya selalu dimudahkan biasanya tidak punya rasa syukur yang kuat. Maka jangan anggap kesedihanmu sebagai ancaman. Anggaplah ia sebagai guru. Guru yang keras, memang, tapi ia mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh tawa atau kenyamanan. Kadang kamu bertanya, kenapa hidupku tidak seperti orang lain? Kenapa harus aku yang mengalami semua ini? Tapi sahabatku, setiap orang memiliki ujian masing-masing. Hanya saja, kamu tidak melihatnya. Allah memberikan ujian sesuai kapasitas hambanya. Dan itu berarti kamu hebat. Kamu memiliki hati yang mampu bertahan lebih dari apa yang kamu bayangkan. Kamu punya kekuatan yang bahkan kamu sendiri belum sadari. Maka jangan meremehkan dirimu. Jangan merasa kamu lemah hanya karena kamu sedang bersedih. Kesedihan bukan pertanda bahwa kamu sedang jauh dari Allah. Seringkali justru sebaliknya. Itu pertanda bahwa Allah sedang menarikmu lebih dekat, menghaluskan hatimu agar lebih mudah menerima hidayah dan cahayanya. Jika kamu pernah merasakan titik paling rendah dalam hidupmu, itu berarti Allah sedang mempersiapkan kamu untuk naik ke titik yang lebih tinggi. Tidak ada penurunan tanpa maksud mengangkat, tidak ada kehilangan tanpa maksud mengganti, tidak ada air mata tanpa maksud membersihkan. Sahabatku, jangan biarkan kesedihan menjadi batasan hidupmu. Jadikan ia sebagai fase yang membawamu pada versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu boleh menangis, kamu boleh lelah, kamu boleh goyah. Tapi jangan berhenti, jangan menyerah. Jangan biarkan hatimu terkunci oleh rasa sakit lama. Paksa dirimu untuk bangkit, paksa dirimu untuk tersenyum, paksa dirimu untuk melihat bahwa dunia ini tidak sesempit pikiranmu hari ini. Ingatlah selalu, Allah menguatkan, bukan melemahkan. Sahabatku, pahamilah bahwa kesedihanmu bukanlah akhir dari segalanya. Ini hanyalah awal perjalanan spiritualmu menuju ketenangan yang jauh lebih dalam. Kamu akan sampai pada hari di mana kamu melihat kembali seluruh kesedihan yang pernah kamu alami. Dan kamu akan berkata, "Ya Allah, terima kasih, Engkau pernah membuatku sedih. Karena tanpanya, aku tidak akan pernah menjadi setegar dan sedewasa ini." Maka teruslah berjalan, teruslah percaya, teruslah berharap. Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah daripada apapun yang pernah kamu bayangkan. Belajar bahagia meski hati sedang lelah. Sahabatku, kebahagiaan yang Allah inginkan darimu bukan kebahagiaan yang bergantung pada keadaan, tetapi kebahagiaan yang lahir dari keyakinan. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu mengatur segalanya dengan penuh cinta. Ada orang yang hidupnya tampak mudah, tapi hatinya gelisah. Ada pula orang yang hidupnya penuh ujian, tapi hatinya damai. Bedanya terletak pada bagaimana mereka memandang takdir. Maka jika kamu sedang lelah, paksa dirimu untuk tetap melihat kehidupan dari jendela yang Allah sediakan. Jendela harapan, jendela syukur, jendela tawakal. Jika kamu menatap hidup dari jendela itu, maka seberat apapun ujianmu, kamu tetap bisa menemukan celah kecil untuk bahagia. Banyak orang menunggu masalah selesai, baru ingin merasa bahagia, padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Akan selalu ada tantangan baru, ada cobaan baru, ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Jika bahagiamu bergantung pada keadaan yang harus sempurna, maka kamu tidak akan pernah benar-benar bahagia. Karena itu Allah memintamu untuk membangun bahagia dari dalam, bukan dari luar. Bahagia karena sadar bahwa Allah bersamamu. Bahagia karena tahu bahwa apapun yang kau hadapi, kau tidak akan pernah sendirian. Bahagia karena yakin bahwa setiap ujian pasti memiliki hadiah yang sebanding. Kadang kamu perlu memaksa dirimu tersenyum, bukan untuk menutupi luka, tetapi untuk mengingatkan batinmu bahwa kamu masih punya harapan. Senyum itu mungkin berat, tetapi ia adalah bentuk ibadah. Ia adalah tanda bahwa kamu tidak mau menyerah pada kegelapan hati. Bahkan dalam Islam, senyum kepada sesama adalah sedekah. Itu artinya Allah sangat menghargai hamba yang tetap memilih kebaikan, meski hidupnya sedang sulit. Allah ingin kamu menjadi hamba yang kuat bukan karena tidak punya masalah, tetapi karena yakin bahwa setiap masalah hanyalah jembatan menuju kedewasaan iman. Sahabatku, ketika hatimu sedang lelah, jangan biarkan dirimu berhenti melakukan kebaikan. Terkadang justru di saat kamu memaksakan diri berbuat baik, Allah membukakan pintu-pintu ketenangan yang tidak pernah kamu bayangkan. Ada orang yang merasa damai setelah membantu orang lain. Ada yang merasa tenang setelah mengaji, meski hatinya sedang kacau. Ada yang menemukan kebahagiaannya kembali ketika ia memutuskan untuk sujud dan menangis kepada Allah. Semua itu terjadi karena kebaikan, sedekah,
doa, dan ibadah adalah obat bagi hati yang sedang letih. Hidup tidak akan pernah lepas dari rasa lelah. Tapi lelahmu tidak sia-sia jika kamu menjadikannya sebagai alasan untuk lebih dekat kepada Allah saat kamu memaksakan diri untuk tetap bersyukur. Meski hati sedang tidak utuh, itu adalah bentuk keberanian yang sangat Allah cintai. Saat kamu tetap berdoa, meski suara hatimu hampir habis, itu adalah bukti bahwa imanmu masih hidup. Dan saat kamu tetap memohon kepada Allah, meski kamu tidak tahu kapan semua ini berakhir, itu adalah tanda bahwa hatimu masih terhubung dengan cahayanya. Ada saat-saat ketika kamu merasa ingin berhenti berjuang. Rasanya ingin diam, ingin menyerah, ingin membiarkan hidup berjalan tanpa peduli apapun. Tapi sahabatku, Allah tidak menciptakanmu untuk menyerah. Allah menciptakanmu sebagai hamba yang punya nilai, punya misi, punya tujuan yang lebih tinggi. Kamu terlalu berharga untuk dibiarkan tenggelam dalam rasa putus asa. Karena itu kamu harus memaksa dirimu untuk bangkit. Meskipun perlahan, meskipun langkahnya kecil, meskipun kamu masih membawa luka. Bangkit tetap lebih baik daripada diam dalam kesedihan. Ketahuilah bahwa kadang kamu merasa sedih bukan karena hidupmu buruk, tetapi karena kamu sedang mengikuti keinginan hatimu yang terlalu banyak. Ketika kamu mengurangi keinginan, otomatis kamu mengurangi kesedihan. Ketika kamu belajar menerima apa adanya, kamu mendekati kebahagiaan. Ketika kamu tidak memaksa hidup sesuai maumu, barulah kamu bisa merasakan ketenangan yang Allah janjikan. Karena itu, sahabatku, pelan-pelan belajar untuk merelakan sesuatu yang tidak bisa kamu miliki, melepaskan sesuatu yang bukan untukmu, dan menerima bahwa kebahagiaanmu bukan terletak pada hasil, tetapi pada seberapa ikhlas hatimu menjalani proses. Sahabatku, banyak orang hidup dengan luka lama yang tidak pernah benar-benar disembuhkan. Mereka memeliharanya, mengingatnya setiap hari, dan membiarkan luka itu menjadi bagian besar dari dirinya. Padahal, jika kamu ingin bahagia, kamu harus belajar berdamai dengan masa lalu. Kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kamu bisa mengubah caramu melihatnya. Kamu bisa memilih untuk menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan beban. Kamu bisa menjadikannya jalan menuju kedewasaan, bukan sumber kesedihan yang tidak pernah berakhir. Inilah cara memaksa hatimu untuk lebih bahagia. Bahagia yang Allah inginkan darimu, bukan bahagia yang berlebihan, bukan bahagia yang pura-pura, melainkan bahagia yang tenang. Bahagia yang membuatmu tetap tersenyum, meski hidupmu tidak sempurna. Bahagia yang membuatmu tetap bersyukur, meski masih banyak doa yang belum terkabul. Bahagia yang membuatmu tetap yakin bahwa apapun yang terjadi pada hari ini, Allah belum selesai menulis kebaikan untuk hidupmu. Dan kebahagiaan seperti itu hanya bisa diraih jika kamu memutuskan untuk tidak memperpanjang kesedihan. Meski hatimu sedang lelah, jangan biarkan itu menghentikanmu dari meraih kebahagiaan. Paksa dirimu untuk tetap tersenyum. Paksa dirimu untuk tetap bersyukur. Paksa dirimu untuk tetap berharap. Bukan karena kamu kuat, tetapi karena Allah selalu memberi kekuatan. Bukan karena kamu hebat, tetapi karena Allah selalu memeluk hatimu dalam setiap doa yang kamu panjatkan. Bukan karena hidup mudah, tetapi karena Allah ingin kamu menjadi hamba yang lembut, sabar, dan berbahagia dalam perlindungannya. Ketika Allah mengingatkanmu untuk tetap kuat dan tetap berbahagia, sahabatku, dalam setiap perjalanan hidup yang melelahkan, selalu ada momen di mana Allah sebenarnya sedang menegurmu dengan lembut, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan cara yang mendidik. Ia mengizinkan air mata jatuh agar kamu kembali ingat bahwa kamu punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Allah tidak suka melihat kamu hancur oleh pikiranmu sendiri. Karena itu, ketika kamu merasa hampir menyerah, ketika dadamu sesak oleh tekanan hidup, ketika langkahmu terhenti oleh rasa takut, itu bukan tanda bahwa Allah menjauh. Itu tanda bahwa Allah sedang mengingatkanmu untuk kembali mencari kebahagiaan dengan mendekat kepadanya. Maka paksa dirimu untuk tetap kuat, karena kelemahanmu bukan alasan bagimu untuk kehilangan bahagia yang Allah sediakan. Kadang Allah mengajarkan kekuatan melalui hal-hal kecil yang tidak kamu sadari. Seperti ketika kamu bangun di pagi hari, meski semalam penuh tangis. Ketika kamu tetap makan, meski hatimu tidak berselera. Ketika kamu tetap bekerja, meski pikiranmu kacau. Ketika kamu memilih diam daripada membalas kesakitan yang orang lain berikan, semua itu adalah bukti bahwa Allah sedang menggerakkanmu, membimbingmu, dan menguatkanmu tanpa kamu sadari. Kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk tawa. Terkadang kebahagiaan hadir dalam bentuk kemampuan untuk bertahan. Sahabatku, dalam setiap kesedihanmu, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mendekat. Mereka mencatat setiap air mata yang jatuh, setiap keluhan yang kamu sebutkan dalam doa,
Setiap detik sakit yang kamu tahan dalam diam, Allah melihat semuanya. Dan Allah tidak membiarkan satupun rasa sakitmu terbuang sia-sia. Ia menjadikannya sebab turunnya ketenangan, sebab terangkatnya derajat, dan sebab terkabulnya doa-doa yang selama ini kamu panjatkan. Karena itu, jangan biarkan kesedihan menguasaimu. Kamu boleh sedih, tapi jangan larut. Kamu boleh terluka, tapi jangan hancur. Allah menginginkanmu tetap kuat. Ada saatnya Allah membiarkanmu kehilangan sesuatu yang kamu sayangi, bukan karena Ia ingin menyakitimu, tetapi karena Ia ingin menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Ada saat Allah membuatmu kecewa, bukan karena Ia tidak peduli, tetapi karena Ia ingin kamu belajar bahwa terlalu berharap pada manusia hanya akan membuatmu semakin rapuh. Allah ingin kamu bersandar hanya padanya, bukan pada dunia yang berubah-ubah. Dan ketika kamu mampu melihat hikmah itu, kamu pun akan merasakan kebahagiaan yang tidak lagi tergantung pada kehadiran seseorang, benda, atau keadaan. Sahabatku, seringkali yang membuat kita sedih bukan ujian dari Allah, tetapi pikiran kita sendiri yang memperbesar masalah. Ketika pikiranmu dipenuhi ketakutan, masa depan terlihat menakutkan. Ketika pikiranmu dipenuhi kekecewaan, hari ini terasa sangat berat. Tetapi ketika pikiranmu dipenuhi keyakinan pada Allah, masalah yang sama tidak lagi membuatmu takut. Karena itu, kamu harus memaksa dirimu untuk berpikir baik, berprasangka baik, dan memandang hidup dengan cara yang lebih lapang. Pikiran yang baik adalah pintu kebahagiaan yang Allah ajarkan kepada hambanya. Ada saat di mana Allah menguji bukan untuk mengukur kesabaranmu, tetapi untuk memperlihatkan kepadamu bahwa kamu sebenarnya lebih kuat dari yang kamu duga. Kamu pernah melewati ujian yang dulu kamu kira tidak mungkin kamu lewati. Kamu pernah bangkit dari kesulitan yang dulu kamu pikir akan menghancurkan hidupmu. Jika kamu mampu melalui itu semua, mengapa kamu ragu menghadapi ujian hari ini? Allah tidak pernah membiarkan cobaan datang tanpa alasan. Dan alasan itu selalu berkaitan dengan kebaikanmu sendiri, meski kamu belum memahaminya sekarang. Sahabatku, kamu harus sadar bahwa Allah tidak suka melihatmu menyiksa diri dengan kesedihan yang tidak berkesudahan. Allah menciptakanmu untuk menjadi hamba yang kuat, bukan hamba yang selalu terpuruk. Ketika kamu memaksa dirimu untuk bahagia, kamu sedang melatih jiwamu untuk menerima takdir, menjalani kehidupan dengan lapang, dan menjalani ibadah dengan hati yang tenang. Ketenangan adalah hadiah besar dari Allah yang tidak diberikan kepada hati yang selalu larut dalam kesedihan. Karena itu, kebahagiaanmu bukan hanya tentang dirimu, tapi juga tentang bagaimana kamu menjaga hubunganmu dengan Allah. Terkadang kamu merasa hidupmu tidak bergerak, seolah semuanya sama saja setiap hari. Kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan dan masalah yang tidak selesai. Namun sebenarnya, di balik itu semua, Allah sedang menyiapkanmu. Ia sedang mengajarkan kesabaran, keteguhan, ketenangan, dan cara berpikir yang lebih matang. Proses itu memang tampak lambat, tetapi ketika waktunya tiba, kamu akan melihat betapa Allah telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untukmu. Kamu akan tersenyum lebar saat menyadari bahwa semua rasa sakit itu ternyata adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Sahabatku, dalam setiap doa yang kamu panjatkan, Allah tidak pernah diam. Dia mendengar, Dia mengerti, Dia memperhatikan. Setiap ya Allah yang keluar dari hatimu tidak pernah hilang begitu saja. Itu menjadi sebab turunnya pertolongan dan kemudahan pada waktu yang paling tepat. Itulah mengapa kamu harus terus memaksa dirimu untuk bahagia. Karena Allah selalu mendekat kepada hamba yang hatinya tidak berputus asa. Dan ketika kamu memilih untuk tetap bahagia meski sedang diuji, itu adalah bukti bahwa imanmu masih hidup. Jika hari ini kamu sedang diuji, jika hatimu sedang berat, jika pikiranmu sedang kacau, jangan menyerah pada kesedihan. Bangunlah, tersenyumlah, syukurilah sedikit apapun yang kamu miliki. Paksa dirimu untuk bahagia, bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena Allah mencintaimu dan tidak suka melihatmu tenggelam dalam kesedihan yang hanya melemahkan. Allah ingin hatimu kuat, jiwamu hidup, dan langkahmu tetap terang. Percayalah, kebahagiaanmu bukan ditunda, kebahagiaanmu sedang disiapkan. Belajarlah bahagia karena Allah yang menguatkanmu. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang memaksa diri untuk bahagia, sebenarnya yang kita maksud bukanlah berpura-pura kuat atau menutupi luka, tetapi memilih untuk memandang hidup dengan kacamata iman. Karena pada akhirnya, kebahagiaan seorang hamba tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh kedekatannya kepada Allah. Ada orang yang hidupnya serba cukup, tetapi gelisah tanpa henti. Dan ada orang yang hidup sederhana, namun hatinya lapang. Mengapa? Karena yang satu menggantungkan diri pada dunia,
sedangkan yang lain menggantungkan diri pada Rob langit dan bumi. Maka ketika kamu memilih untuk bahagia karena Allah, itu bukan berarti kamu menolak kesedihan, tetapi kamu mengangkat pandanganmu lebih tinggi, bahwa setiap masalah adalah tanda cintanya Allah. Setiap ujian adalah jalan menuju kedewasaan, dan setiap tangisan adalah penyuci jiwa yang membuatmu semakin dekat kepadanya. Sahabat, memaksa diri untuk bahagia kadang berarti memutus rantai pikiran negatif yang terus menyeretmu ke jurang gelisah. Kadang itu berarti berdiri dari tempat tidur, meski hatimu berat, tersenyum meski beban hidup terasa menghimpit dada, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku percaya Engkau tidak mungkin menimpakan sesuatu yang tidak mampu aku pikul." Dan dari kalimat sederhana itu, kekuatan baru mulai tumbuh dalam dirimu. Kamu mungkin masih lemah, kamu mungkin masih sedih, tetapi kamu tidak menyerah. Dan Allah mencintai hamba yang tidak menyerah. Kamu harus tahu, sahabatku, bahwa kebahagiaan bukanlah hadiah yang datang tanpa usaha. Itu adalah hasil dari keteguhan hati, dari upaya menjaga pikiran tetap bersih, dari kemampuan melihat nikmat di tengah badai, dan dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jika kamu mau berhenti sejenak dan mengingat satu persatu nikmat yang pernah Allah beri, kamu akan sadar bahwa hidupmu sebenarnya tidak seburuk yang kamu bayangkan. Kamu hanya fokus pada luka, bukan pada karunia. Dan ketika kamu mulai menggeser fokusmu, kamu akan melihat bahwa ada banyak alasan untuk tetap kuat, tetap tersenyum, dan tetap yakin bahwa Allah sedang menulismu kisah indah. Jangan pernah merasa kamu harus bahagia demi manusia. Lakukanlah itu demi Allah, karena manusia tidak akan pernah benar-benar mengerti isi kepalamu, hatimu, atau air mata yang jatuh di malam hari. Tetapi Allah tahu semuanya. Ketika kamu tersenyum, Allah tahu apa yang kamu sembunyikan. Ketika kamu diam, Allah tahu apa yang kamu tahan. Ketika kamu rapuh, Allah tahu bagaimana caranya menguatkanmu. Maka paksakan dirimu untuk bahagia, bukan karena kamu ingin terlihat kuat di depan manusia, tetapi karena kamu ingin tetap tegar di hadapan Allah, Rob yang memberikan makna pada setiap langkahmu. Kadang, sahabatku, kebahagiaan muncul ketika kita berhenti menuntut hidup untuk selalu sesuai dengan keinginan kita. Hidup tidak pernah sempurna, tetapi bisa tetap indah jika kita mau menerima skenario Allah tanpa memberontak. Ketika kamu berkata, "Aku ridha ya Allah, apapun yang Engkau tetapkan," seluruh beban seakan turun dari pundakmu. Kamu tidak lagi sibuk melawan takdir, tetapi mulai berjalan bersamanya. Disitulah hati menjadi ringan, pikiran menjadi jernih, dan dirimu menjadi lebih kuat daripada yang kamu sadari. Sahabatku, lihatlah perjalanan hidupmu hingga hari ini. Berapa banyak masalah yang dulu kamu kira tidak mungkin kamu lewati, tetapi akhirnya kamu bisa lalui. Berapa banyak malam gelap yang kamu pikir tidak akan berakhir, tetapi nyatanya pagi tetap datang. Itulah bukti bahwa Allah selalu menolongmu, bahkan saat kamu hampir menyerah. Maka jika hari ini kamu sedang menghadapi masalah baru, ingatlah bahwa Allah yang menyelamatkanmu kemarin adalah Allah yang sama yang akan menguatkanmu hari ini dan esok. Karena itu, paksa dirimu untuk tetap bahagia. Jangan biarkan masalah menutup semua kenangan tentang pertolongan Allah yang pernah kamu rasakan. Kebahagiaan juga datang ketika kamu menjaga hubungan dengan Allah. Sesibuk apapun hidupmu, jangan jauh darinya, karena hati yang jauh dari Allah akan selalu merasa kosong, meski dunia berada dalam genggaman. Tetapi hati yang dekat dengan Allah akan selalu tenang, bahkan ketika seluruh dunia menjauh. Perbanyak istighfar, perbanyak solawat, perbanyak sujud. Di sana kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh uang, pujian, atau manusia manapun. Itulah kebahagiaan sejati yang Allah tanamkan dalam hati orang-orang yang dicintainya. Sahabatku, jangan tunggu hidupmu sempurna untuk bahagia. Bahagialah di tengah kekurangan, di tengah masalah, di tengah badai sekalipun. Karena bahagia itu bukan tempat tujuan, tetapi cara berjalan. Dan ketika kamu memilih cara berjalan yang penuh syukur, penuh harap, penuh tawakal, maka setiap langkahmu menjadi ibadah. Bahkan senyummu menjadi sedekah, sabarmu menjadi pahala, dan kekuatanmu menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu walau sedetik pun. Ingatlah sahabatku, Allah tidak suka melihat hambanya larut dalam kesedihan. Bukan karena Allah ingin kita berpura-pura, tetapi karena Allah tahu bahwa kesedihan berkepanjangan hanya melemahkan iman, mempersempit hati, dan membuka pintu syaitan. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk berharap, bersabar, bersyukur, dan tetap melihat sisi baik dalam setiap keadaan. Itulah cara Allah menjaga kita agar tidak tenggelam dalam keputusasaan. Akhirnya sahabatku,
Paksa dirimu untuk bahagia, bukan karena hidupmu mudah, tetapi karena Allah selalu ada bersamamu. Bangkitlah meski jatuh berkali-kali. Tersenyumlah meski hatimu masih belajar ikhlas. Kuatlah meski jalanmu belum terlihat jelas. Karena selama kamu bersama Allah, kamu tidak akan pernah benar-benar sendirian. Dan selama hatimu percaya kepadanya, kebahagiaan itu akan selalu menemukan jalan menuju dirimu dalam bentuk dan waktu yang paling indah. Semoga setiap kalimat dalam video ini menjadi penguat untuk hatimu, menjadi cahaya untuk langkahmu, dan menjadi pengingat bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Ingatlah, kamu kuat bukan karena hidupmu mudah, tetapi karena Allah selalu menjaga setiap detik perjalananmu. Maka teruslah belajar bahagia, teruslah berusaha tegar, dan teruslah percaya bahwa skenario Allah selalu yang terbaik. Jika video ini menyentuh hatimu, menguatkanmu, atau membuatmu merasa tidak sendirian dalam menghadapi hidup, jangan lupa like, tinggalkan komentar terbaikmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten penuh hikmah berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga hatimu, melapangkan jalanmu, dan meneguhkan imanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.